Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan pergeseran lensa kamera yang digunakan untuk memotret objek tertentu. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah kamera dengan panjang fokus 50 mm digunakan untuk memfokuskan benda jauh sehingga terbentuk bayangan tajam pada film. Kemudian kamera digunakan untuk memotret objek sejauh 2,5 meter dari lensa. Pertanyaannya adalah, agar diperoleh gambar yang tajam, maka lensa kamera harus digeser sejauh berapa? Oke Sobat 100, sebelum melakukan perhitungan kita buatkan ilustrasi gambarnya terlebih dahulu. Katakanlah di sini ada sebuah kamera yang mana diketahui di soal bahwa panjang fokusnya adalah 50 mm. Awalnya kamera ini digunakan untuk memfokuskan benda yang jauh sehingga awalnya S1 adalah tak hingga. Nah sekarang kamera digunakan untuk memotret objek yang mana objeknya kita gambarkan sebuah gedung, jaraknya adalah 2,5 meter. Ini kita simbolkan sebagai S2. Satuan meter ini kita ubah ke satuan milimeter sehingga S2 itu sama dengan 2500 mm. Oke, nanti terbentuk bayangan yang tajam atau gambar yang tajam pada film. Nah, yang ditanya adalah pergeseran lensa kameranya itu berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama Sobat 100 perlu hitung S1 aksen dan S2 aksen. Di soal sudah ada nilai panjang fokus dan S1, maka langkah pertama di sini kita gunakan rumus umum lensa, yang mana formulanya adalah 1/4 fokus sama dengan 1/S1 ditambah 1/S1 aksen. Kita perlu cari nilai S1 aksen, maka kita tulis ulang formula ini, yaitu 1/S1 aksen sama dengan 1/4 fokus dikurangi 1/S1. Masukkan nilai fokusnya 50 mm, S1-nya di tak berhingga. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/S1 aksen itu sama dengan 1/50 dikurangi 1/hingga. 1/hingga adalah 0 sehingga 1/S1 aksen itu sama dengan 1/50 atau S1 aksennya sama dengan berapa? 50 mm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah dengan cara yang sama kita gunakan rumus umum lensa untuk menghitung S2 aksen. Sehingga kita tuliskan di sini formula yang dipakai 1/4 fokus sama dengan 1/S2 ditambah 1/S2 aksen. Karena kita perlu hitung nilai S2 aksennya, maka ini kita tulis ulang 1/S2 aksen itu sama dengan 1/4 fokus dikurangi 1/S2. Masukkan fokusnya 50 mm, S2-nya 2500 mm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/S2 aksen itu sama dengan 1/50 dikurangi 1/2500. Oke, bagaimana caranya? Di sini ada per 50 dan per 2500. 50 dan 2500 cari KPK-nya. KPK-nya adalah 2500, yang mana 1/50 berubah menjadi 50 per 2500, yang 1/2500 tetap. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/S2 aksen itu sama dengan 50 kurang 1 dibagi 2500. Oke, kita hitung ya. 50 kurang 1 hasilnya adalah 49, sehingga 1/S2 aksen sama dengan 49 dibagi dengan 2500. Atau kalau kita balik, S2 aksen sama dengan 2500 dibagi 49. Yang mana kita peroleh jawabannya S2 aksen sama dengan 51,02 mm. Nah dari hasil perhitungan ternyata S2 aksen lebih besar ketimbang S1 aksen. Sehingga kita dapatkan pergeseran lensanya, yaitu delta S aksen sama dengan S2 aksen dikurangi S1 aksen. Masukkan S2 aksennya 51,02 mm, S1 aksennya 50 mm, sehingga delta S aksen sama dengan 51,02 dikurangi 50. Karena angka puluhannya sama, 50 dan 50, maka langsung kita dapatkan delta S aksen itu sama dengan 1,02 mm, yang mana lensa kamera harus menjauhi film. Bagaimana Sobat 100? Sampai di sini bisa dipahami ya, ini jawaban akhirnya. Oke, untuk mendapatkan jawaban ini saya ulangi lagi ya Sobat 100. Jika di soal sudah diketahui panjang fokus lensa kamera, diketahui mula-mula kamera ini digunakan untuk memfokuskan benda yang jauh, berarti S1-nya di tak hingga. Kemudian digunakan untuk memotret dengan objek jarak tertentu, kita tuliskan sebagai S2. Ditanya lensa kamera harus digeser sejauh berapa,
Maka untuk mengerjakannya Sobat 100 perlu gunakan rumus umum lensa, yang mana seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Langkah pertama Sobat 100 perlu cari S1 aksen. Dengan rumus ini Sobat 100 masukkan nilai fokus dan S1, nanti ketemu nilai S1 aksennya sekian milimeter. Ini langkah pertama. Langkah kedua dengan rumus yang mirip, seperfokus sama dengan seper S2 tambah seper S2 aksen. Sekarang Sobat 100 cari nilai S2 aksennya. Masukkan nilai fokus dan nilai S2, lakukan perhitungan, ketemu nilai S2 aksen. Dari hasil perhitungan, ternyata S2 aksen lebih besar ketimbang S1 aksen, sehingga pergeseran lensa kamera atau delta S aksen itu sama dengan S2 aksen kurang S1 aksen. Karena S2 aksen tadi lebih besar ketimbang S1 aksen, maka lensa kamera harus digeser menjauhi film. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.